Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah malam hari ini. Bapa yang kami sembah dan kami puja di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pertolongan hidup kami, bersyukur jika malam hari ini Bapa sudah mempertemukan dan mengumpulkan kami bersama para kasih Bapa, Pak Dwi Cahyono, Pak Edi Mulyono, saudara kami Mbak Dina, demikian juga Mbak Ira, Bu Erna, dan Mas Yati, Mas Hasani, juga anak-anak kami yang akan membantu menyiapkan jalannya ibadah ini, baik Yesa, Urnil, Aveng, Kevin, Dimas, Nathan, dan yang lainnya. Kiranya Bapak berkenan memberkati kami semuanya satu demi satu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga perjalanan ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Bapak. Wifi maupun listrik yang kami gunakan Bapak berkati, Bapak lindungi, Bapak hindarkan dari segala macam gangguan, sehingga semuanya boleh terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Dwi Cahyono yang Bapak pakai menyampaikan nikmat firman malam hari ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap ucapan perkataan yang keluar dari mulut, hati, dan pikirannya benar-benar di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, demikian juga Pak Edi yang memimpin ibadah ini, juga Bapak berkati dengan kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, dan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kehendak Bapa yang terjadi. Haleluya, amin. Ini tugas pelayanan ibadah malam hari ini nanti yang doa pengakuan dosa Mbak Ira, doa pembukaan Mbak Dina, doa syafaat penutup Bu. Pembacaan firman nanti oleh Pak Edi dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. 14-15 sampai 18. Shalom Alaihim Bisem Iswa Hamasya. Shalom Bisem Iswa Hamasya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang terus menyertai kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga pada malam ini sudah selayaknya kita membangun ibadah untuk mengagungkan namanya. Bersama saudara-saudara kita di rumah, kita satukan hati, satukan roh untuk menyembahnya. Kita angkat satu pujian, kita masuk dalam hadiratnya. Yesus sungguh indah namamu.
hanya Tuhan yang layak dipuja dan dipuji. Oleh karena itu mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kita layak menyembah dan masuk hadirat-Nya di muka Tuhan Yesus. Menyadari akan banyaknya dosa dan kesalahan kita, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12-14. Jadikan hatiku bahagia dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mengaku dosa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa di sepanjang perjalanan hidup kami hingga malam hari ini. Tuhan Yesus, perkenankan kami untuk membangun ibadah bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Namun Tuhan Yesus, kami datang tidak dengan kebaikan hati kami, kesucian hidup kami, tetapi kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa, baik perbuatan, perkataan, tingkah laku, tutur kata kami. Sehingga seringkali Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan menyakitkan hati sesama kami, terlebih kepadamu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kiranya Bapa berkenan untuk menyucikan hati dan pikiran kami. Berkenan kami boleh mendengarkan sabda-Mu, menerima berkat yang dari surga. Sebab Tuhan Yesus sudah layakkan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami. Kiranya Bapa sendiri yang berkenan untuk menyucikan kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Penyayang. Bila kita berseru dengan sungguh-sungguh, pasti kita diampuni. Oleh karena itu, dengan rasa syukur,
kita masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Yesus. Sebab nama-Mu kudus, Yesus. Di hadapan Maha Kudus, saudaraku, mari kita bersuka cita bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua, sehingga di malam ini kami berkenan untuk mengadakan ibadah. Bapa, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat, baik dalam hati kami masing-masing dan juga tempat ruangan kami masing-masing dalam beribadah di malam ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang Bapak berkenan untuk memimpin ibadah di malam ini, Pak Edi Mulyono, Bapak Wibisono, dan juga Pak Dwi. Berkati ya Bapak, saudara-saudara kami, kiranya hikmat surgawi senantiasa menyertai para hamba-Mu ini, sehingga bisa memimpin seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga akan menyerahkan saudara kami yang dalam pembacaan dan juga terlebih perenungan firman-Mu yang kudus. Kiranya Bapa menguasai hati jiwa rohnya dengan Bapa, dengan roh Bapa yang kudus, sehingga semuanya hikmat-hikmat ini berasal hanya dari Tuhan Yesus. Demikian juga untuk saudara kami yang berdoa syafaat, kiranya Bapa menuntun dan menyertai. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di bawah tuntunan Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan, kiranya kehendak saja yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Amin. Saudaraku, kita akan bersama mendengarkan firman peparing pada malam hari ini. Kita sambut dengan pujian nomor 286. Isilah bejanaku. Isilah Yesus, bejana hidupku.
roti kehidupan, ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi. Isilah Yesus, bencana hidupku. Lepaskan keadaan jiwaku. Roti kehidupan, ku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Kita berdoa. Sungguh Bapa, kami sowan, kami menghampiri hadirat-Mu dengan membawa segenap hati kami. Dengan penuh harapan, Bapa berkenan mengisi penuh dengan roti kehidupan. Kami buka hatiku, singkapkan kebodohanku, sehingga kami boleh mengerti akan firman peparing Bapa pada malam ini. Pak Dwi yang akan menyampaikan perenungannya, Bapak berkati dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Haleluya, amin. Saudaraku, firman peparing malam ini dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18. Yang demikian sabdanya. Kerajaan surga dapat juga diumpamakan dengan orang yang akan pergi ke negeri lain. Terjemahan baru. Oh ya. Maaf itu tadi YHWH. Kita baca terjemahan baru demikian. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian sabda peparing malam ini. Amin. Salam aleichem bisem Yesua Hamasiah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ibadah, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kembali bersekutu dan akan menerima pengajaran firman-Nya. Dan pengajaran firman pada saat ini adalah tentang memenuhi tugas panggilan Allah. Memenuhi tugas panggilan Allah. Kalau kita berbicara tentang tugas, itu erat sekali hubungannya dengan kewajiban. Dan manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut kewajiban dan hak, atau hak dan kewajiban. Nah, pada umumnya saudaraku, orang itu pada umumnya ini suka atau lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Tetapi tidak semua. Ada juga orang-orang yang
dengan disiplin ya, setia melaksanakan tugasnya, melaksanakan panggilannya, barulah dia akan menerima hak itu dengan senang hati. Nah, saudaraku, dalam bacaan firman pada malam hari ini juga sesungguhnya berbicara tentang hak kewajiban. Bagaimana seorang tuan ya memberikan tugas ya, mempercayakan talenta kepada para hambanya. Ada yang diberi kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Pesannya supaya semuanya itu diusahakan ya, dikembangkan. Ini suatu perintah yang harus direspon dengan kewajiban. Tetapi kalau kita baca sampai selesai, ternyata kan ada 2 macam itu tadi ya, hamba itu. Hamba yang pertama dan kedua itu mau setia melakukan tugas kewajibannya, tidak memikirkan haknya dulu, karena dia percaya bahwa tuannya ini baik. Kalau melakukan tugasnya pasti upah itu menyertai. Tetapi ada yang ketiga ini disebut hamba yang malas ya, yang jahat, karena hatinya itu sudah tidak ada kesetiaan kepada tuannya ya. Sudah tidak ada tanggung jawab ya. Memang dia sudah tidak mau, sehingga malas untuk mengembangkan talenta ini. Dan kira-kira demikian saudaraku ya, orang-orang di dunia ini ya. Ada yang setia melakukan kewajibannya, tetapi ada yang bermalas-malasan ya, hanya mau menerima haknya saja. Demikian saudaraku, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus ya, talenta itu kan luas artinya. Ada talenta ini yang diterima sebagai suatu kemampuan, suatu karunia, keterampilan, bakat, potensi, dan seterusnya. Dan talenta ini bisa yang bersifat jasmani ya. Bagaimana kita ya menyaksikan orang-orang yang mempunyai talenta khusus ya, sehingga menemukan teknologi tepat guna di bidang pertanian ya, sehingga banyak menjadikan berkat bagi para petani. Ini suatu talenta khusus. Tidak semuanya. Ada yang diberkati talenta dalam teknologi yang sekarang ini, misalnya komputer, IT ya, sehingga banyak mendatangkan berkat ya bagi banyak orang. Masih banyak lagi saudaraku talenta-talenta yang bersifat jasmani, berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi di sini kita akan mengambil kekhususan spesifikasi dalam hal rohani ya. Talenta dalam hal rohani dalam hal ini adalah melaksanakan tugas panggilan untuk melanjutkan karya Allah di dunia ini ya. Dan perlu kita disemangati saudaraku, kenapa sih kita ini kok perlu merespon tugas panggilan Allah melanjutkan karyanya di dunia ini. Banyak ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kepada kita, yang menyemangati, sehingga kita ini merespon panggilan Allah ini bukan suatu keterpaksaan, bukan suatu kewajiban yang memberatkan, tetapi sebagai wujud rasa syukur ya. Monggo Bu Dina dibaca ya di 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini salah satu firman yang mendorong kita menyadari bahwa dulunya kita ini bukan umat Allah. Bayangkan saudaraku, dengan istilah yang lebih jelas itu, kita ini dahulunya seterunya Allah
karena perbuatan dosa kita sudah jatuh dalam dosa. Kita ini bukan apa-apanya Allah lagi, bukan anaknya, bukan umatnya, sudah seterunya ya. Tidak berhak sama sekali mendapat kebaikan Allah. Tetapi luar biasa melalui karya penebusan Kristus ya, yang sedemikian agung dan mulia, kita ini dikembalikan menjadi umat Allah, menjadi umat yang dikasihani. Demikian itu ya, kasih yang sudah kita terima. Bahkan di atasnya, Bu Dina coba ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi lebih lagi saudaraku, dari bukan umat Allah menjadi bangsa yang terpilih, bayangkan saudaraku, menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Ya, kalau kita menyadari berkatnya seperti ini, maka ketika Allah kita memberikan tugas panggilan, tentu bukan suatu yang membuat kita berat, membuat kita bersungut-sungut, tetapi dengan senang ya. Karena tidak mengingat tugas ini, tapi mengingat besarnya kasih yang sudah kita terima ya. Ya, paribasane kurban apa saja itu kita sudah rela ya, karena besarnya kasih Allah itu. Dan di ayat tadi kan disebutkan untuk memberitakan ya perbuatan-perbuatan besar, memberitakan karya-karya Allah yang besar. Nah, saudaraku, yang dikehendaki Tuhan Yesus memberitakan itu bukan tugas ini sekedar memberitakan titik ya. Dulu waktu di desa ya, beberapa puluh tahun yang lalu, kalau ada pertandingan sepak bola, itu beberapa hari sebelumnya itu ada mobil yang dipasangi corong itu ya, speaker keliling ya, pengumuman, datanglah berbondong-bondong, saksikanlah ya, akan ada pertandingan sepak bola ya, antara kesebelasan ini di lapangan ini ya. Setelah itu ya sudah ya, tidak ada tindak lanjut ya. Nah, saya gambarkan tugas panggilan memberitakan perbuatan besar itu seperti tugasnya Regu Penyelamat ya. Bagaimana dia ditugasi untuk memberi sosialisasi dan menyadarkan rakyat di sekitar gunung berapi yang dalam keadaan siaga ya. Sangat membahayakan ya. Maka Regu Penyelamat itu tidak sekedar menyampaikan berita ya, tetapi benar-benar ada kasih, ada tanggung jawab untuk menyelamatkan ya. Kadang tidak hanya sekali didatangi, sampai lebih dari satu kali, dirayu-rayu, disadarkan, sampai orang-orang yang dalam keadaan bahaya ini mau dibawa ke tempat yang aman. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam memberitakan perbuatan besar. Karena intinya perbuatan besar Allah itu kan menyelamatkan ya. Intinya itu menyelamatkan jiwa. Jadi tidak sekedar memberitakan sudah, tapi ngupoyo ya, berusaha dengan kasih bagaimana supaya berita ini direspon untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita diberi teladan oleh Rasul Paulus di dalam kita mengembangkan talenta, panggilan untuk menyatakan karya Allah ini. Haruslah kita ini menyukakan hati Allah ya, ini tidak mudah saudaraku. Coba Bu Ira dibaca di 1 Tesalonika 2 ayat 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Yeah.
Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi ini prinsipnya Paulus, ya, dalam menjalankan tugas itu ingin menyenangkan hati Allah, tidak ingin menyenangkan audiens, ya, tidak ingin menyenangkan pendengar, ya. Jadi benar-benar berita Injil ini lurus, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Kalau berita Injil ini berisi nasihat, teguran yang keras, ya seperti itu. Kalau berita Injil ini membangun, mencabut, ya disampaikan seperti itu. Tetapi kalau berita Injil ini harus menghibur, ya, menyemangati, ya disampaikan untuk menghibur, menyemangati. Jadi Paulus ini tidak ingin menyukakan manusia, ya, supaya dirinya aman, audiennya senang, ya, tetapi benar-benar menyukakan hati Allah. Apa yang dikehendaki Allah dari berita ini disampaikan. Bagaimana para nabi, ya, ketika memperingatkan raja, ya, dia tidak memandang, ya, bahwa aku akan menyampaikan berita yang enak didengar supaya raja berbuat baik padaku. Tidak. Para nabi rela mengambil risiko, ya. Kadang-kadang peringatan yang keras dan harus mengalami keadaan yang tidak baik para nabi, ya. Demikian juga karya Roh Kudus di persekutuan doa ini, ya. Kalau saatnya, ya, mengingatkan dengan keras, ya, kan pernah, ya, seorang pekerjaannya berpangkat tinggi, ya, di kemiliteran kepolisian, karena berbuat salah di hadapan Allah, dengan sangat keras ditegur oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang kelasnya mungkin dianggap rendah, dan Allah mengendaki menyampaikan berita untuk menghibur dan menyemangati, ya disampaikanlah itu. Jadi dalam melaksanakan tugas ini, janganlah kita terkecoh untuk menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Allah. Ini saudaraku, dan teladan dari Paulus ini luar biasa di dalam mengembangkan talenta tugas panggilan itu. Kita harus berusaha menjadi teladan. Nah, ini yang tidak mudah. Kalau memberitakan saja kan enak, ya, tetapi ini harus menjadi teladan. Iya, monggo Bu Erna di 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 yang begini kesaksiannya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Paulus mengajak kita, orang-orang yang diberi tugas panggilan ini, supaya benar-benar bisa menjadi teladan. Kita tidak terdapat cacat celah, ya. Bagaimana perkataan kita ini terwujud dalam perbuatan, ya. Jangan sampai orang Jawa itu mengatakan gajah di belangkoni, pinter khotbah tetapi orang lakoni. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Jadi ini bagi kita semua, saudaraku, ya. Bagaimana berita Injil ini terungkap dalam perkataan, juga dalam perbuatan nyata kita, ya. Dalam kesucian kita, dalam kesetiaan kita, itu benar-benar dapat diteladani, ya. Sehingga jangan sampai kita ini dianggap muda, ya, bukan dalam arti usia, tetapi muda dalam penerapan firman, ya.
sehingga kita akan direndahkan, dilecehkan, dan seterusnya. Itu pesan ya Rasul Paulus kepada kita semua, saudara-saudaraku. Dan dalam menjalankan tugas panggilan ini, kan seringkali orang itu ya cenderung untuk membedakan siapa yang dilayani. Ya, kalau jujur kita lakukan, ya siapa saja, ya orang-orang yang dipanggil untuk melayani ini masih membedakan orang. Padahal tidak demikian yang dikehendaki Allah. Coba Pak Ardi ya dibaca ya di Kisah Rasul 10 34 sampai 35. Kisah Rasul 10 ayat 34 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, jadi Petrus setelah menerima pembaharuan ya oleh Roh Kudus, setelah turunnya Roh Kudus ini, pemahaman baru ini dimiliki oleh Petrus. Kalau dulu ya Petrus ini menganggap ya bahwa yang diselamatkan, yang dikasih ini hanya umat Yahudi, umat Israel saja. Memandang bangsa-bangsa lain itu bangsa yang rendah di hadapan Allah. Tapi demikian mendapat pembaharuan oleh turunnya Roh Kudus itu luar biasa ya. Petrus menyatakan bahwa Allah itu tidak membedakan orang, bangsa manapun, kulit putih atau kulit berwarna, tidak dibedakan. Yang dikehendaki Allah adalah orang yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, siapapun. Jadi ini pemahaman baru oleh karya Roh Kudus yang selama bertahun-tahun ini mancap ya di kalangan orang Yahudi itu, merasa diri sebagai bangsa yang terpilih, terselamatkan. Ternyata dibukakan hati. Lah, kita yang sudah menerima penjelasan dari Alkitab ini, seharusnya lah praktek hidup kita ini juga tidak membedakan orang di dalam pelayanan kita. Tapi nyatanya kan tidak, ya. Ya kami tidak menyebutkan satu-satu, ya kita semua. Ketika yang kita layani mempunyai status sosial yang tinggi, ya. Ketika yang kita layani status ekonominya mapan, ya, itu kita lebih perhatikan, ya. Tetapi orang-orang yang tersingkirkan, terpinggirkan, ya nanti dululah itu, ya. Masih dihitung-hitung, ya. Untungnya apa nanti? Itu yang masih terjadi. Dan Tuhan Yesus mengajari kita, terutama yang sudah dipanggil di persekutuan doa ini, diajari untuk tidak membedakan orang dalam pelayanan. Dan ini sudah kita mulai, kita belajar. Masih jauh kita, tetapi kita ini melalui tim proyek kasih dan lain-lainnya diajari sedikit demi sedikit bagaimana meneladani Petrus ini, ya, tidak membedakan orang dalam pelayanan kita ini. Dan itulah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selanjutnya bagi kita untuk melaksanakan tugas ini diingatkan ya oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya kita ini tidak pamrih lah ini ya. Tidak pamrih sebab godaan yang berat ya, apalagi masa kini ya. Karena semuanya itu kan diberikan oleh Tuhan itu cuma-cuma. Janganlah kemudian kita melayani dengan tidak cuma-cuma. Nah ini ya, nganggo Pak Sadi di Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Itu sudah terjadi zamannya Tuhan Yesus, ya. Ada orang yang ingin membeli, ya, karunia seperti yang dimiliki oleh Petrus itu, ya, dengan uang, ya, supaya dia mempunyai kuasa itu dan tentu nanti akan cari pulian. Ya. Itu zaman dulu, saudara. Nah sekarang ini sesungguhnya juga sedang terjadi, ya. Bagaimana kecenderungan orang-orang yang melayani, apakah untuk kesembuhan, apakah pengusiran setan, apakah membersihkan rumah, apakah konsultasi rohani, sudah ada kecenderungan, ya, walaupun terselubung untuk mendapatkan imbalan, ya. Dia terselubung masih pelayanan firman, ya, juga terselubung. Ada tarif-tarif tertentu yang diharapkan oleh orang-orang yang melayani. Padahal semuanya ini diberikan cuma-cuma. Lah kita di persekutuan doa ini diajari oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, belajar supaya pelayanan kita ini tidak pamrih, ya. Baik pamrih untuk mendapatkan pujian ataupun berupa materi. Bahkan bersyukur kalau pelayanan kita ini malah membantu, saudara. Tidak mengharapkan materi, tetapi menolong materi pada yang keserakat. Kalau kita menghibur sampai tuntas, mendampingi sampai tuntas, kita baru belajar. Karena itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jadi kita ini kan sudah tidak belajar, tidak mengharapkan pamrih imbalan pujian dari manusia. Nah itu yang dikehendaki. Dan saat ini kita sedang belajar, sungguh kita ini masih belajar untuk melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saudara-saudaraku, ingatlah, ya, bahwa ketika Tuhan memberikan tugas, ya, mengembangkan talenta kepada setiap hambanya, termasuk ke setiap kita ini, pada saatnya Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Akan diminta semua kita satu persatu dimintai pertanggungjawaban. Berbahagialah kalau kita mau, ya, melakukan kewajibannya, tidak mikir haknya dulu, ya. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan upah. Dan upah yang diberikan Tuhan kita itu mendatangkan kebaikan, ya. Memang sempurnanya upah itu nanti, saudara, ya. Tetapi selama kita di dunia ini, pasti Tuhan itu akan memberikan upah, ya. Upah itu kan luas, saudaraku, ya. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa hati yang tentram, damai, juga bisa berupa materi, ya. Ini diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam perjalanan hidup di dunia, dan sempurnanya nanti kita akan turut dalam kebahagiaan Tuhan, ya. Coba Bu Dina dibaca di Matius 25, 20, 21 itu. Matius 25, 20, 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Jadi hamba ini sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Nanti biar tuanku saja yang akan memberikan ini kebahagiaan yang kekal. Dan hamba ini dipandang oleh Tuhan Yesus sebagai hamba yang baik dan setia. Itulah yang kita tuju, saudara-saudaraku. Janganlah kita seperti, kalau kita baca lanjutnya, hamba yang ketiga itu ya. Akhirnya disebut hamba yang malas, hamba yang jahat dan tidak mendapatkan upah, bahkan hukuman. Ini saudaraku, ajaran firman Allah pada malam hari ini. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus agar dalam memenuhi tugas panggilan ini benar-benar kita lakukan dengan setia, dengan rendah hati, tanpa pamrih, sampai Sang Tuhan itu memandang kita sebagai hamba yang baik dan setia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saudaraku, sungguh bersyukur kita dipilih menjadi pewarta-pewarta kerajaan surga yang menerima talenta masing-masing. Mari bersama-sama bergandengan tangan, saling mengingatkan, kita lakukan dengan sukacita sehingga banyak orang diberkati. Kita layani dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam melaksanakan tugas ini. Mari kita sambut firman yang luar biasa ini dengan menghaturkan ucapan syukur kita. Terimalah ucapan syukur Tuhan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa hidupku kepadamu, oh Yesus, sucikanlah hidupku dari segalanya yang kamu berikan. Hanya satu alasnya selalu kita pengasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa hidupku kepadamu, oh Yesus, sucikanlah hidupku dengan caramu, ku berikan hatiku, tebusan-dosa, selamatkan jiwa, akan ku tak binasa. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Dengan penuh rasa syukur yang tiada henti-hentinya di hadapan-Mu ya Bapa, malam hari ini atas firman yang sudah Bapa berikan kepada kami, mampukanlah kami ya Bapa untuk menerapkan dalam kehidupan iman kami masing-masing, agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan, karena di dalam hidup ini kami mempunyai sebuah tanggung jawab di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, teguhkan iman kami. Bapa, perkenankanlah kami berdoa untuk seluruh persekutuan doa di dalam bentukan Allah, baik yang berada di kota-kota Jawa Timur, di Jakarta, di Ambon, di Makassar, dan di Yogyakarta. Tolong ya Bapa, Bapa yang tetap memeliharanya melalui para imam, para piranti, para soko guru yang telah Bapa tetapkan dan Bapa tempatkan di persekutuan doa masing-masing. Berkatilah pelayanannya
bahkan Bapa semakin menyempurnakannya, sehingga imannya saudara-saudaraku semua tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sampai saat ini belum lepas dari segala pergumulan yang ada, baik itu pandemi, bencana alam, dan lain-lainnya. Tolong ya Bapak berkenan hadir melalui para pemimpin bangsa kami, terlebih Presiden kami Bapak Jokowi. Berkatilah roh hikmat, marifat dari Allah dalam kepemimpinannya. Juga curahkan kepada semua pimpinan pemerintah dari pusat, daerah, bahkan sampai pelosok desa. Sertai dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga segala kebijakan yang diterapkan sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu dan menyelamatkan, mensejahterakan bangsa dan negara kami. Gereja-gereja milik Tuhan Yesus di seluruh muka bumi ini, terlebih dimanapun kami diperkenan untuk beribadah. Bapa, kiranya Bapa memberkati kekuatan iman melalui penggembalaan para hamba-hamba Tuhan yang telah Bapa percayakan dalam penggembalaan domba-dombanya. Baik itu para pendeta, para pastor, pengerja-pengerja gereja, juga majelis jemaat, guru Injil. Semuanya Bapa berkati pelayanannya, bahkan Bapa semakin menyempurnakan pelayanannya. Inilah ya Bapa doa sembahyang kami. Tak lupa kami juga menyerahkan para imam-imam di persekutuan doa yang sudah sepuh. Kami serahkan tetap di dalam kekuatan dan pemeliharaan Allah pribadi. Bapa, kami tak lupa menghaturkan persembahan syukur yang telah kami siapkan, terlebih hidup ini ya Bapa. Pakailah semuanya untuk kemuliaan nama Allah. Berkati dan kuduskan. Inilah ya Bapa doa sembahyang kami, syafaat kami. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan dan menyampaikan kepadalah Bapa di surga. Namun semua panyuwun dan doa kami, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Terlebih dalam penyertaan ibadah ini sudah selesai karena tuntunan Roh Kudus. Bapa, ampunilah apabila di dalam beribadah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon pengampunan. Dan doa syafaat akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membuat kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang dikebaktian, sungguh senang dikebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Haleluya.